Fardunya wudu atau rukun wudu. Saya ulangi lagi dan saya ingatkan bahwa wajibnya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat di dalam hati bersamaan dengan membasuh wajah atau membasuh muka. Yang kedua adalah membasuh tangan sampai siku-siku atau bersamaan dengan siku-siku. Yang ketiga adalah mohon maaf, yang kedua adalah membasuh wajah ya, membasuh wajah terlebih dahulu. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku-siku. Yang keempat adalah mengusap kepala, bukan membasuh ya, tetapi mengusap kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tartib atau berurut-urut, dan itu harus dilakukan dalam wudhu. Kalau tidak dilakukan maka wudhunya tidak sah atau batal ya. Dan selain itu hukumnya sunnah. Kita lanjutkan faslun hada faslun. Faslun inilah suatu pasal tertentu. Al-ma'u adapun air itu qalilun, ada yang sedikit, wa katsirun dan ada yang banyak. Al-qalilu adapun air yang sedikit itu madunal qullataini, yaitu air yang di bawah 2 kullah atau lebih sedikit dari 2 kullah. Wal katsiru dan air yang banyak itu kullatani 2 kullah fa'aksaro, atau mungkin bahkan lebih banyak lagi. Al-qalilu adapun air yang sedikit itu yatanazzasu bisa menjadi najis biwuqu'in najasati, dengan tersentuhnya najis di dalamnya. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah sama sekali. Wal ma'ul kasir adapun air yang banyak itu la yatanajjasu, tidak bisa menjadi najis illa idza taghayyara, kecuali ketika berubah apanya, tokmuhu yaitu rasanya, aulaunuhu atau warnanya, aurihuhu atau baunya. Ya, saya jelaskan. Di masalah berikutnya, setelah kita membahas tentang wudhu, kita diajarkan apa itu alat, apa namanya, yang untuk wudhu itu, yaitu adalah air ya Pak. Air itu ada 2 jenis. Air itu ada 2 jenis, tentu saja air yang suci, maksudnya air suci itu ada 2 jenis. Air suci, air yang suci yang pertama itu al-ma'u qalil wa katsir, air yang sedikit dikatakan sedikit, wa katsir dan air yang dikatakan air banyak. Dan di sini itu apa sih yang dikatakan air, yang dikatakan air sedikit itu yang seperti apa? Al-qalilu, air yang sedikit itu madunal qullataini, yang di bawah 1-2 kullah atau lebih sedikit daripada 2 kullah. 2 kullah itu ukurannya berapa Mas? 2 kullah itu 2 kullah itu ukurannya itu sebanyak 600 kaki baban. Bingung ya, 600 kaki baban, bukan kaki Indonesia, atau 600 cangkir baban. Kalau di Indonesia, para alim ulama menafsirkan adalah air yang minimal jumlahnya 325 liter. Ya, itu dua kullah, 325 liter, atau air yang ditampung di dalam bak, dan bak itu ukurannya 60 kali 60 kali 60, paham Pak? Itu yang dikatakan dua kullah. Bak itu ukurannya 60 cm, bukan 60 meter, bukan 60 cm, 60 cm
ya, itu yang disebut dengan air dua kullah, ya. Nah, air yang sedikit itu adalah air yang tidak ada ukuran seperti itu. Air kok nggak ada 325 liter, lebih sedikit dari 325 liter, atau ditampung di dalam bak itu lebih sedikit daripada ukuran bak 60 cm itu. Maksudnya ketika ada bak ukuran 60 cm itu kok nggak penuh, itu namanya air sedikit. Itu namanya air sedikit. Sedangkan air yang banyak itu apa? Wal kasir, dan yang disebut dengannya air yang banyak itu kullatani fa aksar, minimal 2 kullah fa aksar, bahkan atau yang lebih banyak. Lebih banyak itu maksudnya ya lebih dari 325 liter, atau di bak yang besar, baknya ukuran 2 meter, ya kan, kali 1 meter kali 2 meter, itu sudah dikatakan air yang banyak. Lah kenapa kok ini dibagi dua? Di sini ada penjabarannya. Al-qalilu, air yang sedikit itu yang tanah jasu bisa menjadi najis, ya, menjadi najis biwuqu'in najasati, dengan terkenanya atau tertimpanya atau tersentuhnya najis fihi di dalamnya, wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah sama sekali. Ketika air kok di bawah 20, Pak, nggak ada ukuran 325 liter, tidak ada satu bak yang ukurannya 60 cm, tidak ada 600 kaki Baghdad. Ketika terkena najis, entah itu tembelek, ya, entah itu tai kucing, entah itu najis dari tangan kita, maka hukumnya air itu najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Walaupun air itu tetap jernih, walaupun airnya tetap jernih, itu hukumnya tetap najis. Ya, ini biar kita lebih hati-hati dalam menjaga air. Begitu juga ketika tertimpa air yang mustakmal, ya, hukumnya mustakmal air itu. Kenapa? Karena itu tergolong air yang sedikit. Itu. Tetapi bagaimana kalau air yang banyak? Wal ma'ul kasir, dan adapun air yang banyak itu yaitu air yang minimal paling sedikit 2 bulan atau lebih banyak lagi. La yatanajjasu, tidak menjadi najis, illa idza taghayyara, kecuali apabila telah berubah apanya, tokmuhu rasanya, tokmahu rasanya, aulaunahu atau warnanya, aurihahu atau baunya. Jadi ini boleh dibaca tokmuhu, boleh dibaca tokmahu, boleh. Kenapa? Kalau dibaca tokmuhu itu sebagai statusnya sebagai fa'il, ya, kalau ilmu nahwu itu sebagai fa'il. Kalau tokmahu statusnya sebagai tamyiz kalau ilmu nahwu, ya, gitu. Sedangkan air yang banyak itu, Pak, saya lanjutkan. Air yang banyak itu tidak bisa menjadi najis walaupun kalau terkena tembelek, dengan syarat air itu tetap jernih, ya, Pak. Kalau air kok sudah ukurannya 2 bulan, sudah 325 liter, atau bak ukuran 60 dikali 60
wudhu langsung itu bak segede itu hukumnya boleh Pak ya. Cuma kalau baknya lebih kecil daripada 60 cm nggak boleh Pak, nggak boleh dikopok, nggak boleh, harus dialirkan, diambil dengan gayung. Kalau diambil dengan gayung boleh, tapi jangan dikopok ya. Kalau di bawah bak 60 cm dan mengisinya harus penuh, dan untuk menjaga kehati-hatian penuhnya itu sampai sedikit tumpah, jadi air itu sudah mengalir gitu loh, untuk biar kita lebih hati-hati. Kalau baknya pas 60 cm kali 60 cm, tapi kalau baknya gede ya yang penting sudah melebihi itu ya sudah 20 lah, nggak usah ragu lagi gitu. Kemudian kita lanjutkan pasal mengenai suatu pasal tertentu mujibatul muslim. Mujibatul muslim adapun kewajiban mandi. Benar kan? Iya. Pasal mengenai suatu pasal tertentu mujibatul muslim. Adapun kewajiban mandi itu sintatun ada 6. Yang pertama yaitu ilajul hasyafati, bertemunya hasyafah bil farji di dalam farji. Yang kedua wa khurujul mani, dan keluarnya mani, wal haidu dan haid, wal nifasu dan nifas, wal wiladatu dan melahirkan, wal mautu dan mati. Berikutnya adalah tentang kewajiban masih bertoharoh ini Pak ya. Kewajiban mandi. Seorang setiap orang muslim itu diwajibkan mandi ya. Mujibatul muslim yang mewajibkan mandi ya. Perkara yang mewajibkan mandi itu sekitar ada 6 Pak. Perkara yang mewajibkan seorang muslim untuk mandi. Kenapa? Kalau tidak mandi maka dia tidak bisa ibadah. Kenapa? Karena dia dalam kondisi hadas besar ya. Yang pertama yaitu ilajul hasyafah, bertemunya hasyafah fil farji di dalam farji. Hasyafah itu apa? Hasyafah itu apa? Ya, hasyafah itu helm ya. Yang dikatakan hasyafah itu kepala kemaluan laki-laki. Fil farji di dalam farji, di dalam kemaluan wanita. Itu. Ketika kepala kemaluan laki itu sudah masuk ke dalam kemaluan wanita, maka dia diwajibkan untuk mandi. Yang kedua wa khurujul mani, dan keluarnya mani atau keluarnya sperma dengan cara apapun, baik dengan cara mimpi basah, dengan cara tidak sengaja lari-lari sampai kok tiba-tiba keluar, ada ya kan? Atau dengan cara disengaja, dengan cara apapun, maka hukumnya tetap wajib mandi ya kan? Wal yang ketiga yaitu wal haidu, dan haid. Haid itu adalah menstruasi ya bagi wanita. Yang keempat itu adalah wal nifas dan nifas. Nifas itu apa Pak? Iya, darah yang keluar setelah melahirkan itu namanya nifas. Berbeda dengan haid Pak ya. Kalau haid itu ketika dia tidak mengandung, seorang wanita itu setiap bulan adalah men atau mengalami haid. Tapi kalau nifas itu setelah melahirkan. Yang kelima adalah wal wiladatu, melahirkan. Yang melahirkan walaupun tidak nifas, seorang wanita juga diwajibkan untuk mandi setelah melahirkan ya kan? Ada wal mautu dan mati. Begitu juga seseorang mati. Cuman mati kematian itu hukumnya kita bukan mandi sendiri, gak ada ya orang mati bisa mandi sendiri. Yang mewajibkan mandi, siapa yang diwajibkan mandi? Yang diwajibkan memandikan adalah orang-orang yang masih hidup. Kalau tidak ada yang memandikan, maka satu kampung itu dosa semuanya ya gitu. Namanya orang sudah meninggal ya nggak ada kewajiban mandi sendiri. Yang mandikan ya yang masih hidup. Sebelum kita lanjutkan sampai di sini, mungkin ada yang belum dipertanyakan, saya persilakan sampai di sini sebelum
kita harus tahu rukunnya mandi itu cuma ada dua, Pak. Enteng, mandi itu rukunnya lebih sedikit, ya kan? Rukunnya lebih sedikit. Yang pertama adalah niat, yang kedua ta'mimul badan bil meratakan air ke seluruh badan, ya kan? Meratakan air ke seluruh badan, maksudnya membasuh air ke seluruh badan. Niatnya bagaimana, Pak? Niatnya sama semuanya di dalam hati, bersamaan ketika kita pertama kali membasuhkan, membeburkan air ke wajah kita. Pertama kali dibasuh, namanya orang mandi kan biasanya wajah, ya kan? Gitu. Atau kalau mau pakai shower juga boleh, pakai shower malah lebih bagus. Yang penting air itu harus rata ke tubuh. Lebih enak lagi langsung nyebur ke laut boleh, asal bisa berenang. Kalau nggak berenang kan bisa mandi dulu diri ya. Atau kalau yang di Sungai Mahakam langsung aja nyebur Mahakam. Namanya sudah di Rofilan dan sudah beribadah ta'ala, ya kan? Sudah mendengar sama lisan jebur jejer dalam hati niat, ya kan? Jebur, ya kan? Keluar ibarat sudah gini ya, cuma goyang-goyang gini aja, keluar dari sungai udah selesai, sah. Kenapa? Karena sungai Mahakam itu airnya banyak, ya, mengalir pula, suci, pasti suci, gitu. Walaupun warnanya tidak jernih sekali, ya, gitu. Itu wajibnya, Pak, ya. Tapi ada sunah-sunahnya, ada. Yang pertama di antara sunahnya adalah ngosoi awak, ya. Kita ngosoi awak dengan kosok atau sikat atau apa namanya yang buat ngosokin badan itu juga hukumnya sunnah, gitu. Sebelum saya lanjutkan sampai sini, ada yang perlu dipertanyakan, Pak? Kalau agak cepat katanya. Ada yang perlu dipertanyakan sampai sini tentang wudhu, terus niat, kemudian air, kemudian mandi. Ada yang perlu dipertanyakan? Saya persilakan. Barangkali ada yang belum dipahami atau ada suatu permasalahan yang mungkin masih membingungkan. Sambil disantap boleh, Pak. Ya, kita lanjutkan saja asbab toharoh. Faslun inilah suatu pasal tertentu. Surutul wudu'i, syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu itu asyaratun, ada 10. Syarat-syarat wudu itu asyaratun, ada 10. Syarat-syarat wudu itu maksudnya syarat sahnya wudu. Ketika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka wudunya tidak sah. Ya, jadi syarat itu juga wajib. Yang pertama tadi rukun wudu wajib, syaratnya juga wajib. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka hukumnya wudunya tidak sah. Ya kan? Itu asal ada 10. Yang pertama al-Islamu, Islam. Yang pertama orang Islam. Namanya orang kalau bukan orang Islam atau orang kafir, walaupun dia berwudu, ya tetap nggak sah wudunya, nggak diterima, ibadahnya tidak diterima di sisi Allah. Kenapa? Karena dia bukan orang Islam. Yang diterima ini hanya orang Islam. Yang kedua yaitu tamyiz. Tamyiz itu apa, Pak? Tamyiz itu hampir sama dengan mumayyiz, cuman di bawah mumayyiz. Ketika seseorang sebelum mumayyiz itu tamyiz terlebih dahulu. Yang pertama kan masih sibyan, ya kan, sibyan atau anak-anak, masih usia anak-anak. Kemudian di atas anak-anak itu adalah tamyiz, kemudian baru mumayyiz. Ini suatu tingkatan akal manusia.
At-tiflu atau sibyan, kemudian tamyiz, kemudian mumayyiz. Tamyiz, yang dimaksud dengan tamyiz itu adalah ketika seseorang sudah bisa mengurus dirinya sendiri secara dasar. Maksudnya ketika seseorang itu sudah bisa makan sendiri, tidak dibilangin, ya kan? Ketika seseorang sudah bisa mandi sendiri, ketika seseorang sudah bisa memakai pakaian sendiri, anak-anak itu namanya anak-anak juga kalau sudah bisa makan sendiri sudah bisa, nggak perlu dibilang, ya kan? Bisa pakai pakaian sendiri, Pak. Karena kalau anak-anak itu beda-beda usianya, ya kan? Sudah bisa memakai pakaian sendiri, kemudian sudah bisa mandi sendiri, ya, nggak minta dimandiin. Nah, ketika syarat ini sudah bertemu, yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, ya kan? Yang tadi itu tamyiz sifatnya tadi itu sudah terpenuhi. Walaupun anak-anak, Pak, kalau anak-anak itu walaupun masih usia 5 tahun dan dia belum diwajibkan untuk melaksanakan perintah Allah, 5 tahun kan belum balik, Pak, ya kan? Kok dia kok belum butuh, ya kan? Dia tetap sah hukumnya, Pak, tetap sah. Tapi ada syarat-syarat lagi berikutnya. Syarat yang berikutnya adalah wal-iqra'u 'anil haid, terbebas dari haid, wan nifas dan nifas, wa amma yamna'u usulil ma'i, dan dari apa yang mencegah terkenanya air ilal basyarati, kepada kulit. Ya. Syarat yang berikutnya yaitu tidak sedang dalam kondisi haid atau nifas. Ini bagi wanita, ya. Wanita kok masih haid atau masih nifas, maka walaupun dia wudunya nggak sah, wudunya nggak sah, tetap tidak dianggap ibadah, tetap tidak sah, gitu. Jadi ya percuma, tetapi ya tetap harus bersih daripada badan kita najis, ya kan? Nah, syarat yang berikutnya adalah terbebas dari perkara yang namun musulil ma'i lal basyarati, yang mencegah terkenanya air kepada kulit. Jadi tidak ada di kulit ini, tidak ada yang menghalangi air kita. Contohnya kayak Bapak, contohnya kayak habis ngecek seumpama, habis ngecek kok kena cat ini, ya dihilangin dulu, digosokkan dulu, ya kan? Yang penting kita sudah ada usaha masukin dulu. Terus kemudian apa? Sekarang yang tren di kalangan preman-preman biasanya banyak yang pakai tato, ya kan? Jadi sesuatu yang menghalangi air itu bisa berupa tinta, biasanya yang banyak ini yang sering kejadian itu biasanya berupa tinta. Tinta ini ada dua jenis. Yang pertama tinta air, yang kedua adalah tinta minyak. Dua-duanya ini bisa menghalangi air. Begitu juga dengan semen. Semen itu bagi kuli-kuli kalau masih ada di tangan itu dibersihkan dulu. Walaupun nggak terlalu bersih, intinya sudah dikosokin, Pak. Kalau soal perkara hal yang masih kecil-kecil ya istighfar, Allah maha mengetahui, ya kan? Nah, kalau preman-preman itu gimana, Pak? Kalau preman-preman itu tobat, namanya orang tobat ya buktikan tobatnya, bukan tobat sambel. Sudah sadar punya tato, ya kan? Kok gak mau ngilangin? Ya harus dihilangin. Ngilangin itu mahal, ya kumpulin duitnya. Jadi walaupun tidak sempat menghilangin, harus kita berusaha untuk ngilangin. Buktikan bahwa engkau benar-benar bertobat. Namanya bertobat. Saya tidak mau jadi preman lagi, tapi badan saya sudah terlanjur penuh tato. Gimana? Ya harus berusaha ngilangin. Buktikan bahwa engkau berusaha ngilangin. Enggak harus sekali itu tobat langsung dihilangin, enggak. Allah maha mengetahui. Sedikit demi sedikit harus dihilangin. Seperti ada usaha kita untuk ngilangin. Buktikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, ya. Kepada Allah. Buat apa di hadapan manusia? Orang kita tobat itu kepada Allah, bukan berhadapan manusia, ya Pak, ya. Ya harus berusaha. Mana buktinya tobat? Ya orang kamu preman katanya tobat, tapi kok tato, kok masih dibiarin aja kayak gitu. Ya kamu bukti ya. Kalau menurut kok
di sini enggak sah, kamu mandi juga ya tidak sah. Harus berusaha ngilangin, wajib. Gitu. Kalau memang kamu berusaha ngilangin, biaya ngilanginnya mahal, Pak. Biaya ngilanginnya mahal ya kumpulin. Yang penting kalau ada usaha buat gimana caranya tato saya ini bisa hilang. Ya kan? Zaman sekarang nggak ada alasan buat nggak ngilangin tato. Sekarang udah banyak tinta-tinta, cairan-cairan yang bisa ngilangin tinta sudah banyak. Kalau bapaknya nggak ada yang tahu tempatnya, ngomong sama saya kasih tahu di mana tempatnya yang bisa ngilangin tato. Kalau memang di sini tidak ada, ngomong sama Pak Dokter. Walau kalau sama dokter sakit Pak, biasanya itu digosok, dikasih dibakar kulitnya. Karena sakit, orang dibius semua, dibius sesuntikan aja udah kalau nggak akan ngerasa, ya kan? Kalau orang udah dibius ngerasa apa? Nggak kerasa kan? Apalagi cuma kena kayak gitu. Orang dibedel-bedel kalau udah dibius aja nggak kerasa. Wajib dihilangin, nggak ada alasan. Lo mau udah tobat punya tato dipakai aja untuk sholat. Kalau saya sesuai syariat harus bilang. Gak berani saya mengatakan boleh sholat aja. Saya tidak berani. Saya tetap mengatakan kepada orang preman-preman teman saya yang tobat, iya, lo harus usaha ngilangin. Katanya lo tobat, aku pakai aja, gimana? Lo harus berusaha, gitu ya kan? Kemudian yang berikutnya, wa alla yakuna, dan apabila tidak ada alal adubi atas anggota tubuhnya maya bayar sesuatu yang bisa merubah alma'a air. Ya, syarat yang berikutnya, apabila di tubuh kita ini tidak ada suatu perkara yang bisa merubah kesucian air. Contohnya, ya kan? Contohnya kita kok ada tembelek gitu kan, tidak ada najisnya, ya. Nah kita wudhu aja, ya kan? Nah ini tembelek ini kok belum kita bersihkan, ya wudhunya tidak sama. Syaratnya itu dibersihkan dulu tembelek yang nempel kepada tubuh kita, sesuatu yang merubah kesucian air itu, walaupun itu tidak menghalangi air. Syarat yang berikutnya, wa alla ya'taqida, syarat yang berikutnya yaitu wal ilmu, dan mengetahui bifardiyatihi, atas wajibnya wudu. Nah, mengetahui fardu-fardunya wudu. Jadi ketika seseorang kok tidak tahu rukunnya wudu, ya kan? Tidak tahu fardu-fardunya wudu, wudunya juga enggak sah. Wudunya enggak sah. Jadi bapak-bapak itu harus hafal rukun wudu. Itu minimal rukun wudu yang 6 itu harus hafal. Ini saya yang mengatakan kita ini, bukan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kita ini. Bukan saya Pak ya. Ini yang menyampaikan kita ini. Dan mengetahui fardu-fardunya wudu. Seorang anak kecil kalau dia sudah hafal rukun wudu atau fardunya wudu, dia wudu tetap sah. Dengan syarat dia sudah tamyiz, walaupun dia belum wajib untuk melaksanakan perintah Allah. Dapat pahala kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, gitu. Kemudian berikutnya, wa anna ya'taqida, dan apabila ia tidak yakin, tidak meyakini fardun pada fardunya wudu, min furudihi, dari fardunya wudu itu sunnatun, sunnah. Syarat yang berikutnya adalah ia tidak meyakini di dalam hati, maksudnya tidak mengatakan sesuatu yang fardu di dalam wudu itu hukumnya sunnah. Contohnya niat itu sunnah, niat di dalam hati itu fardu, nggak wajib. Tidak boleh. Keyakinan itu harus yakin bahwa niat itu hukumnya wajib. Kok wudu tidak yakin kalau niat itu hukumnya wajib, maka wudunya tidak sah. Yang kedua, rukun membasuh wajah. Membasuh wajah itu kita harus yakin bahwa, harus tahu bahwa itu adalah wajib. Tidak boleh kita mengatakan membasuh wajah itu sunnah. Membasuh wajah itu sunnah. Hatinya juga yakin bahwa membasuh
Wal ma'u